Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semakin hari semakin lebih baik lagi. Pada video sebelumnya mungkin bisa lihat di sini, kami menceritakan tentang tipe-tipe pelanggan yang bisa membuat bisnis Anda menjadi sukses. Ya, dalam video sebelumnya kami ceritakan tentang pelanggan tipe A awesome, pelanggan idaman, pelanggan yang bisa membuat bisnis kita menjadi sukses. Yang jadi masalah adalah pelanggan A ini tidak datang dengan sendirinya. Mereka dibentuk. Mereka berproses dari pelanggan B, pelanggan biasa, menjadi pelanggan A. Pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa mengubah pelanggan B, pelanggan biasa, menjadi pelanggan A. Simak videonya sampai selesai. Ya, untuk menjadi pelanggan tipe A, pelanggan awesome, pelanggan idaman, atau saya sebut di sini adalah pelanggan fanatik. Mereka yang fanatik terhadap produk atau mungkin jasa Anda. Ya, jadi kita ubah pelanggan A ini, definisinya kita ubah menjadi pelanggan fanatik. Mereka pelanggan fanatik ini karena suka dengan produk Anda, mereka sering membeli produk Anda. Ya, membelinya pun juga mungkin jumlahnya tidak cukup satu. Mereka siap menghabiskan uangnya untuk membeli produk Anda. Dan mereka karena penggemar fanatik, mereka siap untuk merefleksikan produk dan bisnis Anda kepada teman-teman koleganya. Bahkan karena disebut pelanggan fanatif, ya pelanggan fanatik, mereka bahkan akan menjadi pembela kita ketika produk atau jasa kita sedang dicemarkan nama baiknya. Ya, mungkin Anda tahu ada penggemar iPhone, ada penggemar Samsung. Nah, seperti itulah bagaimana kita tahu penggemar iPhone ketika rilis produk baru, mereka siap ngantri sampai bermalam seminggu hanya untuk menjadi pembeli yang pertama. Seperti itulah gambaran pembeli fanatik. Bayangkan ketika kita sebagai pemilik bisnis memiliki banyak sekali pelanggan fanatik. Tentunya ini akan sangat mendukung bisnis kita supaya bisa tumbuh dan supaya bisa berkembang lebih besar dan lebih cepat lagi. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membentuk pelanggan fanatik? Ya, semua pelanggan dimulai dari pelanggan biasa. Ketika servis kita mengecewakan, mungkin mereka akan menjadi pelanggan yang C atau pelanggan D, mimpi buruk. Tetapi kalau kita melakukan upaya-upaya perbaikan, proses-proses perbaikan, mengelola konsumen, mengelola pelanggan yang tadinya pelanggan biasa menjadi pelanggan fanatik, tentu ini akan sangat berdampak terhadap pengembangan bisnis kita. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memahami dulu tentang tangga-tangga, urutan-urutan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen supaya konsumen yang tadi konsumen biasa menjadi konsumen fanatik. Nah, ini yang harus kita pahami. Langkah yang pertama adalah ketika kita membuka sebuah bisnis, ketika kita membuka sebuah usaha, tentunya adalah bagaimana mengubah target, sasaran dari produk dan bisnis kita itu menjadi yang namanya suspek. Menjadi apa? Suspek. Suspek adalah orang yang tahu, orang yang kenal dengan produk atau bisnis Anda. Atau kalau bisnis kita mungkin offline, kita membuka toko, membuka restoran, warung makan, mereka yang dekat. Mereka yang dekat dengan wilayah toko kita. Mereka yang kenal, oh ternyata ada bisnis ini, ya bisnis kita diketahui, dikenal, dan kemudian dijangkau oleh konsumen, calon konsumen kita, calon pembeli kita. Jadi suspek ini belum jadi pembeli, mereka hanya orang yang kenal dengan produk, jasa, atau mungkin perusahaan kita. Setelah suspek, langkah berikutnya adalah Anda harus meyakinkan, membuat si suspek ini naik ke tangga berikutnya, yaitu prospek. Prospek adalah mereka yang bukan hanya kenal, ya, bukan hanya kita dikenal, tapi kita dikenal dengan baik. Kita dikenal karena produk kita memang punya kualitas. Kita dikenal, kita dipercaya bahwa kita mempunyai layanan yang sangat memuaskan. Jadi tugas kita berikutnya adalah bagaimana meyakinkan si suspek tadi untuk bisa menjadi prospek. Ya, kalau di online mungkin kita bisa membuat semacam testimoni, ya, before after, ya, membuat orang percaya, ya. Kita tunjukkan tempat kita, mungkin kalau bisnis offline kita tunjukkan tempatnya bersih, warung makannya mungkin bersih, tokonya rapi, ya, lampunya terang, ya, tempatnya strategis, yang membuat orang apa? Mereka nyaman, mereka suka, dan mereka akhirnya melanjutkan ke tangga berikutnya untuk
membeli produk kita. Jadi setelah suspek, jadilah prospek. Setelah prospek, tangga berikutnya adalah bagaimana mengubah prospek tadi, orang yang suka dengan kita, orang yang percaya dengan kita untuk masuk ke tangga berikutnya, yaitu tangga pembeli. Ya, ketika sudah menjadi tangga pembeli di sini, artinya kita sudah mendapatkan pemasukan, sudah ada transaksi, ya. Pembeli sudah membayarkan uangnya dan mendapatkan produk dari kita, mendapatkan jasa dari kita. Ya, kita harus melakukan upaya bagaimana prospek ini, orang yang siap membeli ini, ya, harus kita naikkan ke tangga berikutnya, mereka menjadi pembeli. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah ya, ada banyak cara. Kalau di online mungkin kita perlu belajar tentang ilmu teknik closing. Bagaimana orang yang ragu untuk membeli, masih ragu begitu ya, yang siap mau transfer tapi nggak transfer, mereka segera untuk melakukan pembayaran. Ya, bagaimana yang tadinya mungkin ragu datang ke toko kita, mungkin yang tadinya pengen membeli tapi karena belum yakin. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka supaya mereka membeli produk kita? Nah, kita juga bisa melakukan apa? Promo. Kita bisa melakukan mungkin diskon, kita bisa melakukan mungkin potongan harga. Kita bisa melakukan mungkin dengan kemudahan-kemudahan. Kalau online mungkin disediakan layanan pembayaran yang variatif ya. Sediakan semua bank. Kalau perlu dengan multi payment, kita bisa membayar dengan berbagai cara. Ini langkah yang harus dilakukan bagi kita sebagai pemilik bisnis untuk mengubah prospek menjadi pembeli. Selanjutnya, apakah ketika sudah menjadi pembeli masalah selesai? Belum. Ya. Ketika sudah menjadi pembeli, masalah belum selesai. Ya. Pastikan bahwa pembeli ini puas dengan produk atau jasa kita. Ya. Kalau online mungkin diberi rating 5. Ya, minta testimoninya sebagai bukti kepuasan mereka. Ya, pastikan bahwa pembeli yang sudah membeli produk kita, yang sudah menggunakan jasa kita, mereka puas terhadap produk dan layanan yang sudah kita berikan. Tujuan berikutnya adalah bagaimana yang sudah puas ini menjadi pelanggan. Ya, pelanggan itu artinya apa? Mereka yang sudah membeli lebih dari satu kali. Ya, ketika ada pembeli yang membeli 2 kali, maka disebut pelanggan. Apalagi kalau mungkin belinya bisa berkali-kali, ya bisa puluhan kali, ratusan kali, oh sudah pasti itu disebut sebagai pelanggan. Maka dari itu yang harus kita lakukan setelah jadi pembeli, ya buat supaya pembeli ini beli lagi, ya repeat order, ya. Tentunya untuk bisa menjadi repeat order di sini kita harus memberikan kemudahan-kemudahan, kita harus memberikan layanan-layanan. Oh, ketika beli yang kedua, beli yang ketiga bisa mendapatkan potongan diskon atau bisa mendapatkan gratis produk-produk tertentu. Jadi, jadikan pembeli sebagai pelanggan. Setelah menjadi pelanggan, apakah sudah selesai? Belum selesai. Tidak semua pelanggan itu akhirnya menjadi pelanggan loyal, menjadi pelanggan fanatik, ya. Karena mereka mungkin hanya ya menjalankan hanya sebatas sampai kepada kebutuhan karena mungkin tidak ada pilihan yang lain. Ya, ini belum menjadi penyelesaian terhadap bisnis kita. Ya, pelanggan sangat mudah berpindah ke toko yang lain, ke produk yang lain ketika produk kita tidak sekompetitif kompetitor. Mungkin harganya tidak semurah kompetitor, mungkin kualitasnya tidak sebaik kompetitor, akhirnya lama-lama kita akan mengalami kegagalan dalam persaingan bisnis. Maka dari itu teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan pelanggan, kita sudah tahu berapa banyak pelanggan siapa saja, buat lebih terikat lagi. Buat sebuah ikatan. Buat ikatannya menjadi semakin lebih intim lagi, ya, lebih dekat lagi. Jadikan pelanggan ini menjadi anggota. Ya, setelah mereka menjadi pelanggan, kita naikkan tangga berikutnya menjadi anggota. Tentunya ketika menjadi anggota banyak fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan, ya. Jelas mungkin ada potongan, diskon terhadap semua item-item produk, diskon sekian persen. Atau mungkin dengan menjadi anggota ada reward, ada poin yang bisa dikumpulkan yang bisa dikonversi menjadi voucher belanja atau mungkin reward-reward pada barang-barang tertentu. Jadi, ketika sudah jadi pelanggan jangan diamkan. Ikat mereka lebih erat lagi, lebih jelas lagi dengan menjadikannya sebagai anggota. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Kalau toko mungkin bisa kita pakai kartu, ya, dengan menunjukkan kartu itu otomatis akan mendapatkan potongan. Atau mungkin kalau online bisa diberikan akun, ya, member area, username sama password, dan di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang membuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, dengan anggota lebih dekat lagi. Apakah menjadi anggota masalah selesai? Belum. Ya, kita harus membuat anggota ini naik ke tangga berikutnya, mereka menjadi advocate.
advocate ini artinya apa? Mereka siap untuk mereferensikan. Mereka bisa mereferensikan produknya. Dengan mereferensikan mereka akan mendapatkan potongan, ya. Mereka akan mendapatkan komisi, mereka akan mendapatkan bonus. Dan ini juga harus dilakukan. Sehingga apa? Mereka bukan hanya sebagai pengguna, tapi mereka menjadi bagian yang memasarkan produk kita, ya. Jadi buat anggota ini diberikan fasilitas tambahan. Dengan menjadi anggota, Anda bisa mereferensikan dengan mungkin diberikan semacam kode referensi, ya, atau mungkin semacam kode voucher. Ketika orang membeli itu akan dapat fasilitas-fasilitas lain. Begitu juga dengan advocate tadi, anggota yang sudah mereferensikan, namanya advocate. Mereka siap untuk mereferensikan dan tentunya ikatannya akan lebih dekat lagi. Ya, kita tidak menjadikan advocate ini sebagai objek dari bisnis kita, tapi menjadi bagian daripada subjek mereka yang ikut membantu memasarkan. Bayangkan kita punya 100 anggota yang statusnya di situ adalah advocate, maka produk kita siap dipasarkan oleh 100 orang. Jadi tidak tanpa kita mengeluarkan biaya, tanpa kita mengeluarkan gaji operasional, ya. Transaksi komisinya hanya diberikan ketika ada penjualan. Jadi jadikan anggota menjadi advocate atau referral atau mereka yang siap untuk mereferensikan. Ketika advocate apakah selesai? Belum. Jadikan advocate menjadikan ke tangga berikutnya, naik ke tangga berikutnya menjadi pelanggan fanatik. Jadi tangga untuk menjadi pelanggan fanatik dia harus melewati proses tadi. Ketika sudah mereferensikan produknya, maka dia siap untuk menjadi pelanggan fanatik. Dengan cara apa? Ya, dengan diberikan sebuah status yang jelas. Seolah-olah mereka menjadi bagian daripada tim. Ada pangkat-pangkatnya mungkin. Ada level-levelnya, ada jenjangnya, ya. Ada mungkin ambassador, ada mungkin istilah-istilah yang bisa kita labelkan kepada mereka supaya mereka ketika ada di dalam bisnis kita mendapatkan pengakuan, ya. Mereka bisa mereferensikan atau mungkin diberikan tambahan-tambahan semacam royalti, ya. Penggemar fanatik di sini mereka siap untuk membina para advokat. Nah, tentunya ini akan sangat luar biasa dampaknya terhadap perkembangan bisnis kita. Ya, itulah prosesnya, tangganya, ya. Tentunya ketika kita memiliki banyak advokat atau pelanggan fanatik di sini, ya, apalagi pelanggan fanatik, tentunya mereka akan menjadi pemasar kita dan pembela produk kita. Yang ini akan mendatangkan pelanggan-pelanggan baru, pembeli-pembeli baru dari jalur advokat dan pelanggan fanatik tadi. Nah, gulungan ini ketika dilakukan dengan baik seperti bola salju yang lama-lama akan membuat bisnis ini menjadi besar. Ya, bisnis ini menjadi besar, kita membangun bisnis menjadi lebih maju lagi, tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada bantuan konsumen. Maka dari itu kita harus menempatkan konsumen pada bagian yang paling strategis di dalam rencana bisnis kita. Jadikan konsumen menjadi orang yang bisa mereferensikan advocate dan jadikan pembeli pelanggan tadi menjadi penggemar fanatik Anda. Itu saja mungkin sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan tentang tangga-tangga loyalitas ini, ya, bagaimana mengubah pelanggan biasa menjadi pelanggan fanatik atau pelanggan tipe A. Mungkin itu saja, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.